rasa kalau langsung dimakan ini macam saja pun enak, tapi kan orang sini kebiasaan atau biasanya udah terbiasa pakai gula gitu ya, dicampur gula di atasnya. Jangan salah fokus sama dindingnya yang rusak ya teman-teman, karena kena air hujan. Dan ini emak lagi buat midainya. Ini hasilnya ya teman-teman, jadi bisa mekrok gitu, mengembang seperti kerupuk hasilnya. Jadi ini aku pipihkan dulu. Ini itu ada apa yang namanya jawain ya, jawain. Terus kalau udah dipipihkan seperti ini terus dipotong-potong. Mau tipis lagi. Langsung aku sekarang mau pulang. Aku mau pulang sekarang. Itu nggak boleh karena ada waktu dan tanggalnya sendiri. Halo teman-temanku semuanya, kembali lagi di channel Kusmunipal Vlog. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-temanku semuanya dalam keadaan sehat selalu, lancar rezekinya, dan dijauhkan dari mara bahaya ya teman-teman. Berhubung adikku besok mau pulang ke rumahnya, jadi kami mau membuat midai atau manisan ya. Kira-kira manisan apa yang akan dibuat sama mama mertua dan sama aku? Ikutin terus kegiatan aku hari ini membuat midai bersama mertuaku. Ini aku mau masukkan minyak karena minyaknya itu sudah selesai teman-teman dibuatnya, tapi adalah nanti aku bagi tahu teman-teman secara detailnya cara membuatnya ya. Jangan lupa yang belum subscribe di subscribe dulu. Aku sudah panaskan wajan ya teman-teman, dan kami memakai minyak sunflower. Jadi kalau memasak atau menggoreng-goreng atau membuat midai itu kami makainya minyak sunflower. Ini aku tuangkan semua. Ini ada 1 liter ya teman-teman. 1 liter itu 250 ya, atau sekitar 28 ribuan. Kelebihan pakai minyak sunflower kalau menggoreng midai atau menggoreng-gorengan gitu, minyaknya nggak berbusa yang pertama, dan yang kedua hasilnya itu tetap cantik. Yang ketiga cepet ya teman-teman, cepet matangnya gitu, dan warnanya juga tetap cantik sama aja. Yang keempat, tidak menyerap minyak, jadi minyaknya itu tidak menyerap banyak gitu loh. Oke, langsung aja goreng. Kita ambil dulu midainya ya. Jangan salah fokus sama dindingnya yang rusak ya teman-teman, karena kena air hujan. Dan ini emak lagi buat midainya. Jadi midai ini dari tepung maida atau tepung terigu, kalori sedang ya. Dan diulenin, nggak pakai campuran apapun. Kalau bikin tekua kan ada campurannya, tapi ini murni cuma dikasih minyak sama air saja, terus diulen. Setelah itu dibuat seperti itu. Pokoknya dipipihkan ya. Kalau sudah pipihannya besar terus dicetak seperti ini, tapi di dalamnya itu dikasih tepung kering sama minyak ya, biar hasilnya nanti nggak lengket gitu. Dan setelah jadi seperti ini terus dipipihkan jadi seperti pembalut. Dipipihkan jadinya seperti ini, terus nanti digoreng. Itu penggilingannya gosong karena setiap hari, setiap dicuci itu dibakar ya teman-teman, biar nggak lengket tepungnya. Padahal ada yang baru, tapi aku ya lebih suka yang lama karena udah terbiasa. Jadi nanti hasil dari rotinya itu bagus gitu. Pinter kali mak itu buat roti-roti gitu, buat midai. Setiap buat midai pasti ada itunya, lalat. Oke, lanjut kita nanti buat
gorengnya ya, seperti apa cara menggorengnya. Jadi nanti kalau digoreng itu satu persatu, terus nanti hasilnya jadi itu ya, mekrok apa seperti kerupuk gitu. Ini namanya topi ala midai. Kalu calu. Tak main. Ide. Ini mau goreng dulu ya teman-teman. Jadi dua-dua ya. Aku pikir tadi satu-satu gorengnya. Dan ini digoreng sama emak ya. Karena aku nggak bisa mekrok nanti. Dan ini lantai tanahnya itu udah berapa hari aku nggak aku pel. Jadi itu ya, mengelupas. Karena kan hujan terus ya teman-teman. Borki. Ini sambil dipipihkan. Pipihkannya juga sama rata ya, kalau enggak nanti nggak bisa. Ini menggorengnya di depan kamar aku biar nggak panas. Kalau di pawon nanti panas ya, sumuk naiknya di koltil Pak. Tadi itu belum panas sih itu minyaknya. Kalau udah panas langsung mengembang. Oh ya, tadi campurannya itu dikasih sudah kue ya. Dan ini ada sisa tepung tadi dikasih jawain ya teman-teman. Terus nanti digoreng seperti buat apa ya namanya itu. Kalau dulu aku namanya itu apa ya, yang panjang-panjang, makanan ringan yang panjang-panjang terus dicocol sama saus itu enak. Nanti ini digoreng, dipipihkan gitu, terus dipotong panjang-panjang. Ini hasilnya ya teman-teman. Jadi bisa mekrok gitu, mengembang seperti kerupuk hasilnya. Dan itu emak pakai kayu yang udah dipipihkan gitu, pokoknya yang udah dilancipi ya, biar bisa membuat pola atau seperti bunga mawar ya, seperti mekrok gitu. Tadi tepungnya itu sekitar 2-3 kilo ya, hasilnya jadi banyak nanti. Soalnya nanti mengembang ya teman-teman. Jadi nanti kalau digoreng bisa jadi banyak. Terus nanti dikasih gula putih ya yang udah dimasak gitu, jadinya lekat nanti, terus enak crispy. Oke, pokoknya lihat aja ya teman-teman. Itu yang satu sudah matang ya, langsung diletak di sana. Jadi gorengan kedua. Jadi makanan seperti ini tuh sering dibuat untuk oleh-oleh ataupun jagong nyumbang gitu ya, atau pergi ke rumah mantu, nenggone mantu gitu. Cuma sambil membuat cetakannya lagi karena masih ya teman-teman. Tuh bisa dilihat sendiri lantai tanah kalau nggak dirawat ya seperti itu ya, pokoknya dekok-dekok gitu. Karena sudah beberapa hari hujan, terus kami juga nggak merawatnya karena kan kalau hujan keringnya nggak gampang kering gitu loh, basah terus. Terus belum dapat, kalau sudah seperti itu nanti harus pakai jerami, dan jeraminya itu nggak ada ya. Jadi mesti ada jeraminya tuh.
digoreng, dibalik. Setelah dibalik nanti dibuka ya, dibuka satu persatu. Ya. Di dalamnya tadi itu dikasih tepung sama minyak ya teman-teman, jadi bisa dibuka, nggak lengket gitu. Kalau nggak dikasih minyak sama tepung nanti nggak bisa dibuka. Harus sabar pokoknya kalau buat manisan begitu, makanan-makanan seperti ini, jajanan. John mood loh na to, sama saus ibat kamu. Itu gayu ba. Lorome ka na din. Takakara suloy lang. Tawe me. Kasi ni harta rudai. Kasi ni hare ayo bini. Mesti kena sabar kalau buat makanan seperti ini. Tadi itu kepanasan ya teman-teman, katanya mak mertua. Minyaknya itu terlalu panas, jadi nggak bisa dibuka, nggak cepet kalau dibuka. Tapi ini udah kebuka ya. Sare pas Bojota. Sarepan ya sama sarepan Bojota, sare charto laikat kalbani pore. Time lagi auri dudu gum iti dudu gum time lagi. Natelong eke ko pa. Kabinet ni ba? Kau aku pagal, cogo. Baru 6 ya teman-teman. Baru 6 biji yang udah digoreng, terus ini masih aja banyak lagi. Nanti sampai malam lah ya. Karena membuat gorengan seperti ini, jajanan seperti ini tuh harus kena sabar. Dibulak balik, dibuka-buka, terus nanti dilihat kematangannya, barulah jadi. Belum nanti dikasih gula, itu udah selesai ya. Aku nggak pakai mic, jadi nanti kalau ada anak kecil yang nangis, suaranya anak kecil yang nangis gitu, jangan mohon maaf ya, karena di rumah banyak anak, terus anaknya ipar itu gampang nangis. Kalau anak-anakku pergi itu ya ke les, belum pulang dari les. Nanti kalau udah pulang udah minta ini pupuk. Aku rasa kalau langsung dimakan ini macam saja pun enak, tapi kan orang sini kebiasaan atau biasanya udah terbiasa pakai gula gitu ya, dicampur gula di atasnya. Tuh mama membuat cetakan lagi, mau dipipihkan lagi ya, sambil melihat. Aku nggak bisa soalnya kalau mau membantu. Jadi pure emak yang membuat ini. Aku tinggal membantu melihat saja dan memvideonya. Ayolah mak, senyumlah mak. Kalau dilihat dari kejauhan seperti pembalut, soalnya putih terus panjang. Ini aku buat titihan kurma. Kok tiba ini?
kurma. Tapi bukan kurma yang dari pohon itu ya teman-teman. Jadi ini aku pipihkan dulu. Ini itu ada apa yang namanya jawain ya, jawain. Terus kalau udah dipipihkan seperti ini terus dipotong-potong. Mau tipis lagi lah itu. Ari tipis, Pernah motor itu kasul. ari patok. Ini dipipihkan. पूरी खानी हो जाए वो कुरकुरा हो गया ना करे और पातर का लमरा सर Kayak kayak ke bah. Pakai lah itu dalam Jujur aja ini. semua ada cara mah. Iya, tapi kalau keras aku tak boleh makan. Hmm. Tebal keras kok. Lepas itu kerupuk boleh makan. Boleh. Kos ke jurain kos ke tim itu nah esok. Mudah gula. Ini aku कैसा tipiskan है lagi. ना मोटना ही रोटी खानी ना Tunggu yang ini depan dulu, tak boleh langsung. Kalau tepung ini itu alot ya teman-teman. Jadi kalau kita pipihkan itu kembali lagi gitu. Jadi mesti kena sabar gitu. Ini aku pipihkan dulu. Ini kalau teman-teman mau pengen buat itu bisa pakai tepung terigu kalori sedang. Aku membuat ini karena nanti anak-anak pulang terus minta ya. Tadi Risop juga udah suruh buatan kurma. Kalau di sini kurmanya itu ini macam. Jadi seperti dari tepung. Ini namanya kurma. Yang biasa dijual itu loh waktu sekolah. Waktu zamannya aku sekolah itu aku sering sekali makan itu loh. Apa ya? Kerupuk yang panjang-panjang tipis-tipis itu apa sih namanya? Lupa aku namanya. kayak buat dulu nanti potong lagi rekod. Ya, buat ini udah lah. Tinggal potong-potongnya ini macam ini macam. Mana-mana potong pun dua baris mau potong mah. Patar-patar timut-timut itu lama. Ini aku lama-lama potong. kata lah. Lama-lama. Dengan kisah. Oh, bukan ada. Heto titis size. Oh, yang lagi kan hati satu kali ya. Oke. Anon kira itu kagan itu deh. Hison ini aku potong dulu. Jadi setelah dipotong nanti langsung digoreng. Ini loh, seperti ini kalau di sana itu aku pernah makan kan. Makanan favorit, jajanan favorit. Jadi dia itu dari tepung juga, terus panjang-panjang. Terus dicocol pakai saus makannya itu. Jadi ini potongnya ngasih. Ini ada. Yang penting potong aja. Ini orang semua apa buat terbalik. Udah kok nih. Nah, ada होने से इन्हें काट लगी ना उन्हें काट के सो Udah हो जाई खाए aja no. Ay, mati pikir dia lagi. Patar lama. हो गए jangan buat jadi tahu kan nanti. Oke. Patar-patar. Tahu oke lah. Jadi seperti ini. Udah sampai malam sekali ya teman-teman, sekitar jam 6.15 menit. Jadi kami duduk berdua sudah 2 jam ya untuk membuat makanan tadi. Pokoknya kalau membuat makanan seperti ini tuh lamanya sekali, lamanya minta ampun. Tapi ini masih tinggal sedikit lagi ya, paling setengah jaman lagi. Ini jadinya yang besar-besar gitu, sama mak suruh menepihkan lagi, dibuat tipis gitu. Sama mak disuruh untuk
memipihkan lagi, terus dibuat tipis seperti ini ya, tipisnya seperti itu. Terus itu tinggal berapa, masih banyak lagi ya, ini paling 3-4 gorengan lagi untuk yang besar seperti ini. Dan ini mak masih menggoreng ya teman-teman, jadi gorengnya itu dua-dua. Terus yang kecil itu tadi yang dipipihkan tadi ya, itu sudah dapat segitu banyaknya. Nanti langkah terakhir membuat apa ya, dari gula ya, sirup gula gitu, terus nanti dikasih di atasnya itu. Jadi nanti dikasih sirup gula. Kalau aku sih dimakan seperti itu udah enak ya, tapi kalau orang sini seperti dikasih sirup gula gitu di atasnya, biar nanti ada rasa manis-manisnya. Mak dari tadi di sini ya teman-teman, ngobrol panjang lebar sampai berkeringat itu. Kita masaknya di sini karena kalau di pawon atau di dapur itu kan panas ya, dan itu juga mau hujan lagi. Sudah mau hujan lagi, musim hujan, airnya sudah naik ke atas ya itu. Sudah sampai di jeruk nipis. Honimo sara sorjai no ini. Sorjai. Udin wa iti turlebani tugo. Manehene uri, hune uri to pani lawal. Oke, kita goreng dulu. Udin wa babar-kabar karan. Siapa babar-kabar karan. Ini yang udah jadi. Jadi tadi itu digorengkan sama mak, yang kurma itu loh. Ini namanya kurma. Tadi itu dia digoreng sama mak, terus dimakan terus sama anak-anak, jadinya tinggal sedikit. Tapi ini masih ya, belum digoreng. Nanti digoreng lagi. Ini yang pipian tadi, ini juga nanti dikasih gula. Ini enak sekali rasanya. Kalau aku seperti ini rasanya kerupuk. Oh ya teman-teman, dulu kan aku waktu SD, SMP, SMA gitu kan, ada jajanan ya dibungkusin plastik itu 500-an, 1000-an gitu. Ada yang 500 rupiah, ada yang 1000 rupiah. Itu makanannya itu seperti ini, panjang-panjang. Terus dikasih di dalamnya itu ada sausnya gitu loh, saus saset. Itu apa ya namanya? Nanti boleh tulis kolom komentar ya. Pokoknya rasanya seperti itu ini. Dia cuma dari tepung terus diadon terus digoreng, jadinya apa, pangsit ya, pangsit lebar, pangsit panjang, nggak tahu, pokoknya aku suka sama makanan itu. Dan ternyata di sini juga ada namanya kurma. Oke, kita goreng dulu. Ini udah jadi ya. Kalau udah terus dikasih sana. Sampai malam sekali ya teman-teman. Jadi ini gorengan terakhir aku yang menyelesaikan. Emak tadi itu sudah kepanasan ya, karena udah goreng segini banyaknya, dan ini juga. Jadi ini angkatan terakhir aku yang goreng. Setelah ini nanti buat sirup gulanya ya. Ini sudah jam 8 ya teman-teman. Dilanjut lagi nanti kalau setelah ini membuat air gulanya ya. Kok air gula? Sirup gula maksudnya. Aku kita buat tadi mana? Ini mau buat sirup gula dulu ya teman-teman. Ini udah panaskan air dulu. Sedikit aja airnya. Nanti buat itu, buat kerupuknya, campuran di atasnya gitu. Pokoknya dikasih sirup gula di atasnya. Ini gulanya setengah kilo, ada setengah kilo itu. Nanti itu juga kurma yang tadi aku buat tadi.
potongan kecil-kecil gitu biar anak nanti kalau makan gampang ya. Kita masak dulu sirup gulanya. Ini nih, garam korset. Kasih air gula dulu. Dalchini milai katir midai ya. Nani hau kurma. Hau berka pasta. Nani kurma. Sampai malam. Agi loge tuh rehe biar ba. Sampai malam. Jam berapa? 7:30 ya? Jam 8-an ya mungkin. Adbo juga. Ida tuh. Om kota nih. Adbo jota. Aku pikir jam 8, ternyata sudah jam 8:30. Aku belum mandi ya. Taheme dalai itu nicena lagi nih. Kurma. Kurma ikan kali satu. Oh. Ini dimasak dulu gulanya sampai benar-benar menjadi sirup gula ya. Hai? Hai? Nah. त दुगो पुग जाए ना पुग जाए चिउरो दुगो मिठाई धराई त ना पुगी पुग जाए डालवा हाँ हो जाए Kamu kok rekod? Nih ya teman-teman. Dengar tak? Bonkot itu. Dengar tak? Hengan. Iya teman-teman, jadi ceritanya iparku itu pengantin barunya itu loh kan mau pulang ke rumahnya, jadi kami itu membuat oleh-oleh seperti ini, atau di tradisi kami kalau pengantin baru itu mau pulang jadi membuat makanan seperti ini. Ada juga ciura ya, terus diletak di sini. Ini namanya dauri ke daura? Daura. Dan ini midainya siapa nih man mbak Tenang ini? Dan ini aku susun sekali di sini biar nanti gula merahnya itu terkena gitu loh. Maksudnya gula merahnya itu nggak dibuang. Jadi nanti kalau gula merahnya sirup gulanya itu jatuh, nanti jatuhnya ke sini gitu. Jadi ini aku susun dulu. Pokoknya di sini tuh banyak sekali ya teman-teman tradisinya. Ya seperti ini salah satunya. Kalau pengantin baru mau pulang, kok gitu. Ini aku kasih mak buat dikasih sirup gula. Itu sirup gulanya juga udah dimasak sama mak ya. Dan aku yang membuat ini midai, menyusun midainya. Caranya seperti itu ya teman-teman. Jadi dituangkan dari atas gitu. Jadi nggak langsung dituangkan semua itu, enggak. Jadi sedikit demi sedikit dituangkan gitu, biar tercampur semua.
Dan menuangkan itu dengan cara cepat-cepat ya, karena nanti kalau nggak cepat-cepat minyak sirup gulanya nanti keburu dingin. Oh, gitu. Oh gitu. Hai. Nah, gitu saja. Jadi ini seperti ini ya. Rasanya gurih, manis, krenyes, crispy gitu. Terus ada rasa manis dari sirup gulanya. Ini ditata mak lagi. Terus ini yang masih sisa nanti kami makan ya. Oh, timun peron ini lagi. Dan ini yang sisa juga mau dikasih sirup gulanya ya, agar manis rasanya. Oh, udah jadi 2. Jadi karena yang menikahkan itu dari pihak keluarga perempuan itu seperti bulenya, jadi kami membuat dua jajanan seperti ini. Nanti satunya buat bule, satunya buat keluarganya atau familynya gitu. Kumut-kumut teman-teman belum mandi ya, ini sudah jam 8:30. Nanti habis ini baru mandi. Ini juga udah dikasih, jadi sirup gulanya itu nggak dikasih langsung banyak gitu ya, cuma dikasih sedikit-sedikit di atasnya gitu ya. Dan ini kurma sama itunya juga dikasih. Kalau kurmanya nggak dikasih sirup gula ya teman-teman, cuma ininya apa itu namanya? Kata ini kasta. Namanya lucu-lucu, unik-unik. STD kurma. Dicampur seperti itu biar tercampur. Berapa? Sini. Tara, sudah siap semuanya, tinggal mau mandi ya. Mandi daldi. Ini rambut sampai gambar. Gini ya teman-teman ceritanya, kalau menantu perempuan itu mau pulang ke rumah, jadi setelah menikah itu ada adatnya sendiri. Kalau mau pulang ke rumah dia juga ada waktu-waktunya sendiri atau ditentukan tanggalnya. Tidak langsung aku sekarang mau pulang, aku mau pulang sekarang, itu nggak boleh karena ada waktu dan tanggalnya sendiri. Jadi pulangnya menantu itu juga kesepakatan dua belah keluarga. Jadi dua buah keluarga ini sudah bersepakat hari ini nanti anakku mau pulang ke rumah, ya sudah. Dan di rumah laki-laki itu membuat jajanan seperti ini untuk dibawa pulang ke rumah perempuan gitu. Dan nanti bukan laki-laki yang mengantarkan ke rumah perempuan ya, tapi nanti dari pihak perempuannya ada saudara seperti abang atau bapaknya nanti ke sini untuk menjemput anak perempuannya. Jadi dari pihak perempuan nanti ada orang datang sini untuk mengajaknya pulang gitu dengan transportasi mereka gitu ya teman-teman. Dan gitu nanti juga disediakan pakaian baru, itu pokoknya dari pihak laki-laki ya teman-teman itu. Dan nanti kalau semisal perempuan mau datang ke rumah laki-laki lagi, nanti ditentukan tanggalnya juga, tanggal yang baik gitu. Dan waktu itu kan adikku ipar laki-laki, adik iparku laki-laki dan perempuannya kan udah pulang. Itu karena mau ketemu sama Pak Le yang mau pergi ke
kerja ke India, jadi mereka pulang tanpa membawa oleh-oleh dan juga baju baru gitu ya teman-teman. Tapi kalau di adat kami, pertama kali perempuan pulang dari rumah laki-laki ke rumah perempuannya itu membawa oleh-oleh seperti ini. Jadi jelas ya teman-teman. Dan sekian cukup dari aku. Ini sudah jadi semuanya mithai. Yang ini namanya topiala mithai, yang ini namanya kasta, dan yang ini namanya kurma ya teman-teman. Jadi bukan kurma yang buah itu bukan, tapi kurmanya yang seperti ini, seperti pasta, apa namanya, pangsit ya. Oke, pokoknya ini rasanya renyah, gurih, crispy, dan ada rasa manis dari sirup gulanya. Tanpa bahan pengawet, tanpa bahan apa namanya, pemanis buatan. Ini pure dari gula asli. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti vlog aku hari ini, keseruan aku memasak bersama mak mertua. Mak mertua udah pergi karena panas ya teman-teman. Dan aku juga mau mandi karena sudah jam 9 malam, mau makan juga, istirahat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti channel aku hari ini, vlog aku hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe yang belum subscribe. Dan ditunggu di vlog selanjutnya, kira-kira ada vlog apa lagi ya. Udah selesai semua, aku lanjut mau mandi dulu.